kemana kita jual bibit lele hasil produksi apabila kita bergerak di segmen pembenihan. Jelas ke orang yang bergerak di segmen pendederan dan pembesaran itulah pasar utama kita. Lalu di mana mereka berada? Kemana kita harus mencarinya? Ini yang menjadi beban dan resiko kalian sebagai pemula. Kalian harus putar otak dan kerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan itu. Untungnya kalian hidup di zaman modern dengan adanya smartphone dan media sosial. Coba kalian hidup di era tahun 80-an atau 90-an, pasti kalian bingung. Pemasaran bibit ikan lele itu tergantung ramai atau tidaknya bisnis perikanan air tawar di daerah kalian. Tergantung banyak atau tidaknya para pelaku usaha perikanan di daerah kalian, juga tergantung tingkat konsumtif masyarakat di daerah kalian. Tentunya kalian harus hafal tolak ukurnya karena kalianlah yang mendiami daerah tersebut. Di sini saya akan memberikan sedikit saran dan cara pemasaran bibit ikan lele apabila kalian mau menjalani usaha budidaya ikan lele di segmen pembenihan. Yang pertama yaitu pemasaran melalui media sosial. Di zaman serba canggih ini, kita harusnya bersyukur dengan adanya media sosial. Kita bisa memanfaatkan media sosial kita untuk berjualan produk. Teruslah upload kegiatan usaha kalian di media sosial dan jangan pernah putus. Karena jangkauan media sosial ini sangat luas sekali. Dengan konsisten beriklan di media sosial, lama-lama kegiatan usaha kita dikenal banyak orang. Kenapa demikian? Karena saya sendiri merasakan manfaat adanya media sosial ini. Pemasaran produk kita jadi lebih meluas asalkan kita konsisten. Yang kedua, pemasaran melalui pelaku usaha pendederan dan pembesaran ikan lele. Saya harap geliat usaha di bidang perikanan di daerah kalian itu cukup ramai dan para pelaku usaha perikanan cukup banyak di daerah kalian. Orang atau pelaku usaha di segmen pendederan dan pembesaran ini adalah tujuan utama pemasaran bibit lele kita. Jika di daerah kalian kurang peminat atau pelaku usaha budidaya ikan lele di segmen pendederan dan pembesaran itu sedikit dan persaingannya ketat, kalian bisa coba peruntungan ke daerah lain atau tetangga daerah. Siapa tahu di daerah sebelah lebih ramai. Yang ketiga, pemasaran melalui bandar atau pengepul ataupun tengkulak. Kehadiran mereka juga tergantung tingkat ramai atau tidaknya geliat usaha perikanan di daerah kalian. Semoga di daerah kalian banyak bandar, pengepul ataupun tengkulak yang bisa menyerap hasil produksi bibit lele kalian dengan harga yang masih kompetitif. Jika harga yang mereka terapkan terlalu mencekik, kalian bisa cari jalan lain untuk pemasaran. Yang terakhir, yaitu pemasaran melalui pasar perikanan. Biasanya di setiap daerah di Indonesia ada pasar tradisional atau pasar rakyat. Di pasar tradisional, kita bisa coba peruntungan dengan menjajakan sampel produk bibit lele kita. Dan biasanya di pasar perikanan tradisional juga suka berkumpul para pelaku usaha perikanan termasuk bandar, tengkulak, ataupun pengepul. Wajar sekiranya kalian masih kebingungan akan pemasaran bibit lele. Toh kalian juga masih pemula. Tapi jika kalian sudah menemukan alur pemasaran, pasti pasar yang lain akan terbuka luas, termasuk pemasaran bibit lele antar daerah.